lagi di podcast Ngobrol Santai. Saya Umi Aroh sebagai moderator podcast kali ini akan ngobrol-ngobrol santai bersama pejabat teras BEM FEB 2023. Biar kita mengenal lebih dekat, boleh nih dari masing-masing para pejabat teras memperkenalkan dirinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Juhan Ningsi, biasa dipanggil Juhan. Di sini saya sebagai sekretaris umum 1 dan saya berasal dari kelas 3 KI Manajemen Sumber Daya Manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safitri Aryani. Pada kabinet kali ini saya diamanahkan sebagai sekretaris umum 2. Saya dari kelas 2H Manajemen Pemasaran. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wilda Saskia Salsabila, biasa dipanggil Wilda atau Saski. Aku mahasiswi tingkat 3 dari kelas 2 manajemen di periode sekarang sebagai bendahara umum 1. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Rahayuningsi. Di periode kali ini saya diamanahkan sebagai bendahara umum 2. Saya dari tingkat 3M Sumber Daya Manusia Manajemen. Baik, itu dia perkenalan dari para pejabat teras. Selanjutnya kita ada sesi pertanyaan. Pertanyaan ini tuh yang nanya dari mahasiswa umum FEB sendiri. Jadi pertanyaan itu kita sudah meringkas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Boleh kali ya diminum dulu sebelum pertanyaan biar nggak serat gitu tenggorokannya. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih ini tuh minuman apa dan podcast ini tuh tempatnya di mana sih, kalian tahu belum? Mana tuh? Tahu dong, ini kan di kampus 1 ya? Iya, di kampus 1, tempatnya di samping Fakultas Teknik UGC, samping masjid. Boleh nih buat para mahasiswa umum yang mau kerja kelompok atau para ormawa yang mau ngadain rapat, boleh datang ke Damar. Ya baik, selanjutnya kita langsung aja ya ke sesi pertanyaan. Sebelumnya nih kan mahasiswa belum pada mengetahui ya pejabat teras itu apa sih tugas dan fungsinya dari pejabat teras. Nah, silakan dari sekretaris umum dulu menjelaskan tugas pokok dan fungsinya. Mungkin kalau dari sekretaris umum itu bertugas atau bertanggung jawab untuk mengenai persyaratan dalam BEM tersebut dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengontrol atau mengarsipkan semua surat masuk dari semua yang ada di BEM. Dan untuk paling kalau sekretaris umum 1 itu membuat kalender. Kalau dari sekretaris umum 2 itu tugas dan fungsinya itu sebagai mentor sekretaris departemen. Terus selain itu membantu sekretaris umum bila berhalangan hadir dan menyusun LPJ. Lalu untuk sekretaris umum 2 itu bertugas juga untuk mengarsipkan surat keluar. Jadi untuk mengurus semua administrasi surat keluar. Oke, gimana bendahara? Kalau dari bendahara umum 1 sendiri yang pasti tupoksinya memanajemen seluruh keuangan di BEM FEB. Lalu bertanggung jawab atas laporan keuangan secara berkala, menjadi mentor sekretaris kepanitiaan bersama, dan juga membuat laporan keuangan pertanggungjawaban selama setengah dan 1 periode. Nah, kalau aku dari bendahara 2 itu tugas dan tanggung jawabnya bertanggung jawab atas keseluruhan laporan keuangan departemen dan kepanitiaan, mewakili bendahara 1 jika berhalangan, lalu menjadi mentor bendahara departemen dan kegiatan, terus membantu bendahara umum 2 dalam mengurus laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban di BEM FEB. Baik, itu dia tugas pokok dan fungsi dari para pejabat teras BEM FEB Kabinet Dikjaya Abu Praya. Selanjutnya kita langsung ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini dari salah satu mahasiswa FEB juga. Pengalaman apa yang Anda miliki dalam mengelola keuangan atau kesekretariatan?
atau apa sih pengalaman yang pernah kalian miliki tuh sehingga memutuskan buat menjadi sekretaris umum dan bendahara? Boleh dari sekretaris umum dulu? Satu dulu aku dulu. Kamu dulu dong. Iya dong. Mungkin kalau dari sekretaris umum 1, pengalaman saya pribadi, mungkin pengalamannya nggak terlalu banyak. Tapi di sini saya pribadi itu kenapa ingin mencoba atau mengambil keputusan menjadi sekretaris umum 1 tuh ingin pengen untuk belajar, dan paling saya juga ingin kayak berproses untuk gimana sih caranya kalau kita itu mendalami tentang persuratan itu, paling itu doang. Kalau dari aku paling karena emang sebelumnya kalau aku pribadi itu pernah di organisasi lain, jadi iya betul, jadi memang ada beberapa kali menjadi sekretaris gitu kan. Terus cuman itu sih yang paling utama dari kita menjabat memiliki sebuah jabatan itu kan yang kurang lebihnya adalah mau untuk belajar gitu loh, mau untuk terus belajar. Jadi mungkin kalau menurut aku kayak pengalaman itu nggak terlalu jadi penunjang penting gitu loh. Yang penting kita selagi kita mau belajar itu pasti kita bisa banget buat menjabat sesuatu gitu. Coba dulu. Betul. Coba belajar. Bendahara. Lanjut ya. Benar sih tadi yang kata Sapit ngomongin, kalau kita mau belajar kan semua juga pasti kita berani hadepin gitu. Apalagi kalau dari saya pribadi, untuk pengalaman di bendahara umum sendiri, di bendahara sendiri itu dibilang nggak banyak. Jadi karena dari saya yang belajar dan dapat amanah juga dari Kupagub untuk megang bendahara umum 1, jadi ya udah lanjut. Nah, sama seperti yang lain, aku juga sama nih, belum banyak pengalaman di bendahara, apalagi dalam mengatur keuangan. Pastinya aku bakal selalu belajar dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan di BEM khususnya agar tetap aman dan lancar. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaannya buat bendahara. Apa tuh? Pertanyaannya tuh bagaimana sih cara mengatur keuangan kabinet dengan baik, dan jika mengalami kendala bagaimana cara mengatasinya? Cara mengaturnya ya, kalau dari bendahara sendiri kita tuh udah dibagi masing-masingnya. Jadi kalau bendahara umum 1 mengelola seluruh keuangan BEM FEB. Jadi kayak misalkan uang umum kayak uang proker, uang surplus proker, uang sponsorship, atau kayak uang PDH atau segala macam, itu yang megangnya bendahara umum 1. Kalau bendahara umum 2 sendiri itu megangnya kayak uang kas gitu ya. Kalau aku sendiri kan aku lebih megang uang kas dan menerima pemasukan uang kas dari pengurus BEM FEB. Nah, uang kas itu bakal digunain kalau ada kepentingan mendadak seperti inventaris BEM, seperti ATK atau enggak nengok orang sakit, misalnya ada pengurus BEM yang sakit atau sebagainya. Baik, jawaban yang cukup bagus, cukup memuaskan juga mungkin buat para mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya itu buat sekretaris. Untuk sekretaris nih, sebagai sekretaris, strategi apa yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen internal? Oke, dijawab ya. Kalau dibilang menjaga kerahasiaan, di bawahnya itu sekretaris umum 1 maupun sekretaris umum 2 itu kita tuh yang selalu mengakses persuratan itu hanya orang-orang tertentu aja. Kayak misalkan cuma grup-grup aja yang bisa, bukan mengakses sih, dari ibaratnya yang tahu gimana ya persuratan dokumen-dokumen itu. Dan dari kita berdua itu, baik sekretaris umum 1 sama sekretaris umum 2 tuh ya kita yang menjaga akses semua persuratan, tapi dipantau dengan Kupagubnya juga. Mungkin barangkali sekretaris umum. Iya sih paling gitu, kayak kalau masalah kerahasiaan itu kan pasti yang yang tahu-tahu tuh PT dulu biasanya gitu. Dan itu tuh hal-hal tersebut itu juga nggak bisa disebarluaskan, orang-orang tuh bakalan tahu, nggak bisa gitu, karena itu tadi harus ada pengetahuan Kupagub terutama untuk surat-surat penting apalagi. Pertanyaan buat semuanya ya,
Bagaimana sih cara kalian mengatasi masalah? Misal dari sekretaris, pasti kan punya ada masalah, ada tantangannya juga, kendala gitu kan. Bagaimana sih cara dari setiap sekretaris dan bendahara itu mengatasi masalahnya? Dan tantangannya apa aja? Bendahara dulu dong. Gitu. Kalau dari bendahara ngadepin kendala ya. Jadi yang pertama sih kita komunikasi sih, pasti komunikasi dengan antar bendaharanya dulu yang pertama. Lalu kalau misalkan kita masih belum nemu juga titik masalahnya itu gimana, kita bakal komunikasiin juga ke Bu Babung dan minta bantuan sama saran gimana sih ini. Saling koordinasi. Nah iya benar, saling koordinasi gimana caranya menghadapi masalah ini, karena kan setiap masalah kan kita juga nggak bisa ngekip sendiri ya, kayak butuh bantuan orang lain juga, terutama gitu. Ya sama sih, cukup apalagi kan kita aku sama Hilda tuh sering koordinasi, jadi semuanya itu nggak boleh ada miskom gitu. Jadi selanjutnya dari sekretaris. Mungkin kalau dari sekretaris kendala ya, yang kendala pasti ada aja dalam sebuah kegiatan, bukan kegiatan ya, sebuah organisasi gitu. Kalau dari sekretaris umum sendiri tuh kendalanya emang gak melulu tentang miskomunikasi sih, soalnya kan emang dimana sekretaris itu punya sekretaris departemen, dan itu tuh paling kendalanya emang di miskomunikasi itu. Mungkin lebih jelasnya yang sering itu sama sekretaris departemen, si sekretaris umum itu yang bakal jelasin. Apa ya, kalau masalah kendala tuh apa ya, yang namanya, apalagi kalau misalnya yang namanya pekerjaan gitu kan, kayak dari aku ke orang lain tuh pasti orang lain bisa aja nangkapnya beda gitu kan, dan ya emang garis utamanya adalah pasti miskomunikasi gitu kan. Dan ya itu kayak tadi Hilda bilang, yang paling pentingnya adalah komunikasi gitu loh. Apapun yang misalnya ada kendala, yang paling penting adalah ya kita harus tahu dulu apa ini yang jadi kendalanya tuh apa, yang nantinya bisa kita lurusin gitu loh, apa yang harus dilurusin. Itu sih paling Jadi komunikasi itu ya Penting penting banget. ya, apalagi di sebuah organisasi gitu kan, menyatukan banyak kepala itu komunikasi itu penting. Betul. Ini pertanyaan terakhir ya yang ditanyakan oleh Mas Gawung kepada pejabat teras. Pertanyaannya tuh, apa sih harapan kalian untuk BEM-FEB kabinet sekarang? Dimulai dari siapa dulu nih? Jadi bisa susul. Dari gantian Iya, gua boleh. Sapit ya. Sapit deh. Apa ya harapannya, karena kan sebenarnya ini juga kita baru awal periode, pasti nggak akan muluk-muluk dari yang namanya semoga kita kuat menghadapi ini semua gitu kan, sama paling apa ya, semoga tetap solid aja sih dari awal sampai akhir, biar kita awalnya masuk misalnya gitu kan 10 orang, sampai akhir juga kita tetap 10 orang, semoga ya guys. Amin dong, Boleh lanjut. Aku nambahin sih dari kata-kata Safir, semoga di BMKG ini kita bisa solid, masing-masing bisa bertanggung jawab dari semua fungsi dan tugas-tugasnya. Terus kalau misalnya ada keluhan bisa diomongin baik-baik, pokoknya sampai akhir nggak ada, bisa meminimalisir adanya kendala deh gitu. Pokoknya semuanya selalu bahagia gitu. Coba dulu kamu dulu deh. Kalau dari aku pesannya komunikasi jangan lupa, itu yang paling penting. Koordinasi, pokoknya kalian jangan takut untuk mengungkapkan apa yang dirasakan gitu. Kita juga di sini bareng-bareng, kita di sini keluarga. Jadi apapun yang dihadapi sama kalian, kita juga bakal hadapi. Jadi jangan dipendam ya. Aku udah ngomongin ya? Iya betul. Kalau dari saya pribadi mungkin udah diwakilin semua gitu ya, dan saya amankan. Dan paling harapan saya di BMKG ini, semoga kekeluargaannya tetap terjaga dan selalu ibaratnya kita ini tempat pulangnya dari setiap pengurusnya gitu. Kalau emang di BEM itu tempat pulangnya atau tempat keluarganya itu ada di BEM gitu ya, semoga amin lah. Terus harapan saya juga semoga kendala-kendala yang nggak memungkinkan itu
nggak akan terjadi lah yang Amin. tentang kayak miskomunikasi. Emang selalu ada, semoga aja, tapi dengan adanya miskomunikasi itu tuh malah nambah ngebentuk kita ke keluarganya tetap nyatu gitu lah. Sifatnya ke keluarga tetap dijaga sampai akhir, sampai ending, sampai goals. Amin. Ya pasti kita semua tuh menginginkan, mengharapkan yang terbaik lah buat kabinet sekarang. Sob, diminum dulu. Boleh. Iya, dari tadi. Kan haus banget. Tahu rasa apa nih? Itu rasa taro. Bisa kalau yang ini apa nih kak? Beda sendiri. Ini beda sendiri sih. Kayaknya enak juga deh. Enak gak? Enak dong. Enak banget kan pasti. Kita berada di penghujung acara nih. Silakan ada closing statement dari kalian. Closing statementnya paling terima kasih buat semuanya, khususnya buat Mediaka yang udah nyiapin, udah nyiapin tempat, udah memfasilitasi kita buat podcast kali ini. Dan teman-teman jangan lupa nonton sampai akhir. Betul. Jangan lupa subscribe Itu juga, wajib. follow IG-nya BEM. Pokoknya tunggu bakal ada proker-proker yang keren-keren, yang menarik bakal kita bawain. Terus jangan lupa mampir ke Damar. Jangan mas. Oh, enak banget. Terus tempatnya juga enak. Udah. Ya. Ya, cukup sekian podcast kali ini. Semoga di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih juga untuk Damar Cafe Milenial yang sudah menyediakan tempatnya. Dadah! Dadah.